Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita bahas tentang error handling di dalam bahasa pemrograman Python ya. Error handling secara bahasa, kalau diterjemahin secara bebas gitu ya. Artinya penanganan kesalahan. Maksudnya apa? Kalau kita buat program, umpama kita input nama gitu ya. Masukkan nama, kita masukkan 1, 2, 3. Itu akan terjadi error dan program akan berhenti gitu ya. Supaya tidak terjadi seperti itu, saya kasih contoh aja ya. Umpama saya buat file baru, tes nama sama dengan input, masukkan nama. Kalau ini saya jalankan, masukkan nama gitu ya. Saya masukin 1, 2, 3. Nah, ini kan terjadi error sebenarnya aslinya. Kalau kita cetak gitu, ya, itu belum saya tambahkan print. Kenapa? Karena namanya itu harusnya sebuah string atau huruf abjad gitu ya. Nah, kalau itu biasanya, kalau terjadi seperti itu, program akan berhenti secara tiba-tiba. Ya kan? Karena seringkali muncul kesalahan error menyebabkan program berhenti tiba-tiba. Untuk mengatasi hal ini, Python memiliki fitur XSM handling atau penanganan kesalahan. Jenis kesalahan itu ada beberapa ya. Ada pertama, ada syntax error atau kesalahan dalam tata bahasa penulisan. Contohnya print hello. Terus kita lupa ngasih kutip. Nah, tutup kutip gitu ya. Ini akan error kalau sebelum dijalankan, di run. Muncul seperti ini, syntax error namanya. Terus ada jenis kesalahan yang lain yaitu exception, error exception. Ini dibagi menjadi 3. Kesalahan yang terjadi saat program dijalankan. Kalau tadi kesalahan terjadi sebelum program dijalankan ketika program di run. Nah, kalau ini ketika program dijalankan itu ada 3. Zero division error, kesalahan saat membagi angka dengan 0, value error, kesalahan saat tipe data tidak sesuai seperti nama tadi, index error, kesalahan saat mencoba mengakses indeks yang tidak ada dalam list untuk tipe data list. Contoh zero division error. Contohnya angka 1, angka 2, 10, angka 2, 0. 10 bagi 0. Ini akan terjadi error ya, karena nggak bisa sebuah angka dibagi 0. Namanya zero division error, division by zero. Kalau value error, ya ini contohnya ya. Contohnya kita buat inputan angka, gitu. Masukkan angka bulat. Terus kita masukkan sebuah string. Dia, kalau ini kita enter, nah ini program akan berhenti tiba-tiba dan terus muncul value error. Ini untuk list ya. Nanti saya jelaskan program list, index error. Index itu kan kalau saya jelaskan di list sebelumnya, itu nomor urut ya. Jadi kita mengakses sebuah list di luar indeks, ya, di luar nomor urutnya. Ini cuma ada 0, 1, 2. Terus kita ngakses nomor 6, dia akan terjadi error.
Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya menggunakan konsep try, except. Jadi, kita tambahkan program try, kode yang mungkin menghasilkan kesalahan, except ini kode yang akan dijalankan ketika terjadi error. Contohnya bagaimana? Ini contoh penanganan kesalahan dengan try except. Pertama kita buat konsep try-nya dulu. Try titik dua, terus ini programnya yang kita buat. Terus accept ini jika terjadi error. Handle-nya. Handling-nya. Handle-nya. Accept zero division error, kita cetak kesalahan tidak bisa membagi dengan nol. Accept value error, kesalahan masukkan angka yang valid. Jadi, ketika terjadi error, ini yang akan muncul ya, bukan sebuah program, bukan sebuah tulisan error gitu ya. Jadi, yang menjalankan program, kalau orang awam itu tahu bahwa dia telah salah menginput sebuah nilai. Contohnya ini ya, angka, masukkan angka, hasil sama dengan 10 bagi angka. Print hasil. Nah, terus kita jalankan, masukkan angka. Terus user memasukkan sebuah string ya. Entah itu tulisan atau apa, bukan memasukkan sebuah integer. Maka eh, muncul kesalahan errornya itu bukan tulisan dari bawaan Python yang susah dipahami orang awam, gitu ya. Tapi yang muncul handling yang telah kita buat. Nah, itu tulisan ini print kesalahan, masukkan angka yang valid. Jadi masukkan angka yang valid. Jadi dia tahu bahwa errornya itu sebelah mana, kesalahan apa yang terjadi. Oke. Penanganan kesalahan menggunakan else dan finally. Selain try dan accept, kita juga bisa menggunakan else dan finally. Untuk contohnya, saya sudah kasih contoh ya. Silakan dipraktikkan seperti ini else. Dan finally itu untuk proses terakhir ya. Jadi di sini try, accept, accept, else. Else itu kalau programnya benar, kita tambahkan di sini. Terus finally proses selesai. Oke. Kita juga bisa membuat kesalahan khusus atau handling khusus dengan sebuah keyword rise. Maksudnya bagaimana? Ini contohnya kita buat contohnya kita buat fungsi def cek positif parameternya angka untuk mengecek apakah sebuah bilangan positif atau negatif. If angka lebih besar nol, angka positif. Rise jika terjadi kalau bukan tersebut, maka angka harus positif. Return angka. Terus try angka integer masukkan angka positif, cek positif angka. Accept value as A. Kalau terjadi error value, kita sebut sebagai dia sebagai parameternya E. Berarti kesalahan E. Jadi kesalahannya angka harus positif. Ini contoh menggunakan REST. Oke. Nah, supaya lebih jelas silakan dipraktekkan ya semua jenis kesalahan ini. Kemudian di sini ada latihan, silakan dikerjakan. Nggak usah dikumpulkan, nanti saya cek ya. Minggu depan kita bahas. Latihan pertama, buat program. Minta pengguna memasukkan dua angka.
Lalu bagi angka pertama dengan angka kedua. Tangani kesalahan jika pengguna memasukkan bukan angka atau membagi dengan nol. Jadi program tersebut bisa menghandling, mengatasi error jika yang diinput adalah angka nol atau bukan angka. Terus latihan yang kedua, buat sebuah fungsi yang menerima satu angka sebagai input dan memeriksa apakah angka tersebut positif. Jika tidak, raise value error. Oke, sebenarnya ini seperti contoh yang telah saya berikan tadi ya, supaya lebih paham konsep error handling. Jadi setelah kita belajar tentang konsep error handling, setiap buat program Python, ya kita harus implementasikan error handlingnya gitu ya, jika terjadi kesalahan. Oke, silakan dipraktikkan untuk materi kita hari ini. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti ini dikirimin di kolom tugas ya, Pak? Hmm, nggak usah sih. Dipraktikkan aja. Nggak Oh, usah baik. dikirim tugas. Nanti kita bahas di minggu depan. Oke, terima kasih yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.